Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para siswa hebat. Bagaimana keadaan kalian siang ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai awal pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, dalam kesempatan kali ini kita masih akan membahas Jepang, tetapi kita akan membahas mengenai organisasi pergerakan yang berkembang pada periode itu. Tentu kita tahu bahwa organisasi pergerakan di Indonesia telah muncul sejak masa pemerintah kolonial Belanda. Seiring kedatangan Jepang, organisasi tersebut telah mengalami arah perubahan dalam perjuangannya yang awalnya bersifat non-kooperatif mulai berubah menjadi kooperatif. Mengapa demikian? Nah, untuk itu yuk kita simak materi berikut ini. Di sini dapat kalian saksikan bangunan Gua Jepang di pintu masuk Taman Nasional Baluran. Bangunan ini sebagai bukti bahwa Jepang pernah menduduki Indonesia. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai organisasi pergerakan pada masa pendudukan Jepang. Ada satu perkembangan yang berbeda apabila kita memahami perkembangan organisasi pergerakan antara zaman kolonial Belanda dengan era pendudukan Jepang. Pada masa kolonial Belanda, umumnya organisasi pergerakan yang muncul dan berkembang diprakarsai oleh para pejuang rakyat Indonesia. Tetapi pada zaman Jepang, banyak organisasi atau perkumpulan yang berdiri diprakarsai oleh Jepang. Banyak di antara para tokoh Indonesia yang mencoba memanfaatkan masa pendudukan Jepang untuk melanjutkan perjuangan menuju kemerdekaan. Dalam hal ini, mereka mengambil sikap dan strategi bekerja sama dengan pemerintah Jepang, atau yang sering kita kenal dengan istilah kooperatif. Nah, organisasi atau perkumpulan apa saja yang berkembang pada masa pendudukan Jepang di Indonesia? Lebih lanjut, kita akan mempelajarinya. Ada organisasi sosial kemasyarakatan. Organisasi ini bertujuan mengakomodasi gerakan kaum nasionalis dan berupaya mencegah gerakan bawah tanah setelah Jepang membubarkan organisasi pergerakan pada masa kolonial Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, seluruh organisasi pergerakan yang dibentuk pada masa kolonial Belanda dibubarkan. Tokoh-tokoh nasionalis yang menjadi pelopor organisasi pergerakan tersebut didekati oleh Jepang sebagai sarana propaganda. Meski demikian, masih ada beberapa tokoh yang menolak bergabung dengan Jepang dan memilih melakukan gerakan bawah tanah. Yang dimaksud gerakan bawah tanah di sini ialah merujuk pada sifat pergerakan yang tidak dapat terdeteksi oleh Jepang. 3 tokoh utama dalam gerakan bawah tanah yaitu Tan Malaka, Amir Syarifuddin, dan Sultan Syahrir secara tersembunyi menolak berkolaborasi dengan pemerintah Jepang karena mereka meyakini bahwa pendudukan Jepang tidak akan berlangsung lama karena sekutu pasti akan memenangi peperangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam organisasi sosial kemasyarakatan. Yang pertama ada Gerakan 3A dengan semboyannya yang sangat terkenal, yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Gerakan ini bertujuan agar rakyat dengan sukarela menyumbangkan tenaga bagi perang Jepang. Dalam perkembangannya, Gerakan 3A tidak bertahan lama.
Organisasi ini kurang mendapat simpati masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah Jepang menganggap organisasi ini kurang efektif dalam usahanya mengerahkan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kemudian pemerintah Jepang membubarkan organisasi ini. Selanjutnya ada Putra, yaitu Pusat Tenaga Rakyat. Organisasi ini dipimpin oleh 4 serangkai, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, Kyai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Tujuan organisasi ini yaitu meningkatkan semangat bangsa Indonesia dalam membantu pemerintah Jepang dalam perang melawan sekutu. Sebagai organisasi yang dibentuk Jepang, Putra memiliki beberapa kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah Jepang. Kewajiban tersebut salah satunya yaitu memimpin rakyat untuk bersama-sama menghapus pengaruh Amerika, Inggris, dan Belanda, serta mengambil bagian dalam usaha mempertahankan Asia Raya. Pada awal berdirinya, Putra mendapatkan dukungan dari organisasi massa di Indonesia. Namun, dalam perkembangannya, Putra berhasil ikut mempersiapkan rakyat secara mental mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia, sehingga Jepang pun kemudian menganggap bahwa Putra lebih bermanfaat bagi rakyat Indonesia daripada Jepang. Sehingga Jepang menganggap Putra gagal membantu Jepang dalam usaha mengerahkan rakyat, yang pada akhirnya pada tahun 1944 Jepang membubarkan organisasi ini. Berikutnya ada Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI yang diketuai oleh Kyai Haji Mas Mansur. Karena dianggap sebagai organisasi yang anti Barat, maka pemerintah Jepang tidak membubarkan MIAI. Selain itu, melalui organisasi ini, Jepang berusaha menarik simpati masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, MIAI tetap diizinkan melakukan pergerakan. Tujuan dari organisasi ini yaitu menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak, mengharmonisasikan Islam dengan tuntunan perkembangan zaman, ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Namun, dalam perkembangannya, ternyata pergerakan MIAI dianggap kurang mendukung kepentingan Jepang. Akibatnya, pada Oktober 1943, pemerintah Jepang membubarkan MIAI dan menggantinya dengan organisasi baru bernama Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Masyumi ini diketuai oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari, diresmikan oleh Gunseikan pada Oktober 1943 dengan tujuan sebagai wadah pengumpul dana dan penggerak umat Islam untuk mendukung Perang Pasifik. Namun, dalam organisasi ini, mereka menolak tegas adanya budaya Seikeirei. Budaya Seikeirei yang dimaksud ini yaitu merupakan sikap membungkukkan badan ke arah matahari terbit untuk menghormati Kaisar Jepang. Masyumi menerangkan bahwa Seikeirei bertentangan dengan ajaran Islam karena gerakannya seperti gerakan rukuk saat sholat. Sehingga pada akhirnya pemerintah Jepang memberi kebebasan kepada orang-orang Islam untuk tidak melakukan Seikeirei. Berikutnya ada Jawa Hokokai. Dibentuk pada 8 Januari 1944
dengan diprakarsai oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada, terdiri atas 3 bagian, yaitu bidang pendidikan, usaha, dan bagian umum. Jawa Hokokai berhasil mewujudkan tujuan pemerintah Jepang untuk memobilisasi segenap potensi bangsa Indonesia. Yang dimaksud segenap potensi bangsa Indonesia di sini yaitu potensi sosial ekonomi. Berikutnya ada organisasi semi militer. Nah, organisasi ini bertujuan untuk menarik simpati para pemuda dengan cara memberi perhatian kepada para pemuda di pedesaan. Yang pertama ada Seinendan, berikutnya ada Keibodan. Selanjutnya ada Barisan Pelopor. Selanjutnya ada Hizbullah. Kelima ada Fujinkai. Terakhir ada Gakukotai. Organisasi bentukan Jepang yang terakhir yaitu organisasi yang bersifat militer. Yang pertama ada Heiho yang dibentuk pada April 1943. Heiho adalah organisasi militer yang beranggotakan orang-orang pribumi. Organisasi ini berperan sebagai pembantu prajurit Jepang. Anggota Heiho mendapatkan latihan militer yang lebih ketat jika dibandingkan dengan organisasi lainnya. Hal ini karena kedudukan prajurit Heiho sebagai pengganti prajurit Jepang pada waktu berperang. Sehingga dalam hal ini Heiho memiliki posisi penting dalam organisasi militer Jepang. Yang kedua ada PETA atau Pembela Tanah Air. Pasukan PETA dibentuk dengan tugas utama mempertahankan Indonesia dengan sekuat tenaga dari serangan sekutu. Sehingga untuk menjadi anggota PETA, para pemuda dididik secara militer dengan latihan yang sangat disiplin dan berat. Namun, dengan dibentuknya organisasi PETA, ternyata memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu memunculkan tokoh-tokoh militer besar seperti Supriyadi, kemudian ada Jenderal Sudirman. Nah, pada dasarnya Jepang memberikan serangkaian pelatihan baik militer maupun semi-militer dengan tujuan membantu Jepang dalam Perang Pasifik. Artinya, semua organisasi-organisasi pergerakan yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang di Indonesia tentunya untuk kepentingan Jepang itu sendiri. Namun, dalam hal ini, ternyata tokoh-tokoh nasionalis Indonesia mampu memanfaatkannya demi memperoleh atau mengusahakan kemerdekaan.